Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raisa Adila, berasal dari kelas Sistem Informasi Bilingual B 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang WBS diagram saya mengenai proyek sistem pendukung keputusan dalam performance skill result karyawan pada CP Sinar Terang. Saya akan menjelaskan WBS diagram tentang proyek sistem pendukung keputusan dalam performance skill result karyawan pada CP Sinar Terang. Terdapat 7 tahap, di antara lain yang pertama investigasi awal, yang kedua analisis masalah, yang ketiga pengembangan sistem, yang keempat analisis sistem, yang kelima perancangan sistem, yang keenam pengujian, yang ketujuh implementasi. Pada tahap investigasi awal, menentukan objek dari manajer dan karyawan CP Sinar Terang, mengumpulkan data dari manajer dan karyawan CP Sinar Terang. Selanjutnya, melakukan observasi perusahaan bagaimana sistem penilaian yang dilakukan manajer kepada karyawan yang ada. Melakukan wawancara kepada manajer dan karyawan CP Sinar Terang. Studi pustaka mencari serta mengumpulkan data yang digunakan dan dibutuhkan yang berkaitan dari permasalahan kenaikan jabatan ini yang dilakukan oleh technical writer. Kemudian, membuat surat izin melakukan observasi ke pihak manajer dan karyawan CP Sinar Terang. Mengirim surat izin melakukan observasi ke manajer dan karyawan Sinar Terang yang dilakukan oleh interviewer, lalu menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi pada manajer dan karyawan CP Sinar Terang. Dari 3 langkah itu yang dilakukan oleh interviewer. Lalu berikutnya melakukan observasi pada manajer dan karyawan CP Sinar Terang yang dilakukan oleh interviewer dan surveyor. Berikutnya melakukan dokumentasi hasil observasi pada manajer dan karyawan CP Sinar Terang yang dilakukan oleh interviewer dan staf administrator. Tahap berikutnya yaitu melakukan wawancara terhadap manajer dan karyawan CP Sinar Terang, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan manajer dan karyawan CP Sinar Terang yang dilakukan oleh interviewer, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan manajer dan karyawan CP Sinar Terang yang dilakukan oleh interviewer, mendapatkan persetujuan melakukan wawancara dengan manajer dan karyawan CP Sinar Terang yang dilakukan oleh interviewer, lalu menyiapkan lokasi dan waktu untuk melakukan wawancara dengan manajer dan karyawan CP Sinar Terang yang dilakukan oleh interviewer. Berikutnya melakukan wawancara kepada manajer dan karyawan CP Sinar Terang yang dilakukan oleh interviewer dan surveyor, membuat dokumentasi hasil wawancara kepada manajer dan karyawan CP Sinar Terang yang dilakukan oleh interviewer dan staf administrator. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu analisis masalah. Dalam analisis masalah terdapat 2 yang dilakukan oleh sistem analis dan sistem staf administrator, yaitu menganalisis dan memahami permasalahan yang ada dalam sistem lama di CP Sinar Terang, melakukan dokumentasi hasil analisis dan pemahaman yang didapat pada sistem lama CP Sinar Terang. Baiklah, teman-teman, dalam sistem terdapat 2 metode, yaitu metode pengambilan keputusan dan metode SMART. Pada metode pengambilan keputusan, emergence-based mendefinisikan indikator permasalahan, memberikan pemahaman lebih dalam mengenai realitas dan permasalahan yang dihadapi, melakukan analisa terhadap kebutuhan perusahaan dalam menangani permasalahan pengambilan keputusan. Design based mendesain rancangan input, proses, output, alur data, serta rancangan skema database dengan melakukan pemodelan data yang akan didesain dengan menggunakan DMD dan pemodelan proses desain menggunakan DMD. Choice based menganalisis solusi terbaik untuk lagi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Implementation of solution
pengembangan sistem tetap dilakukan analisa terhadap perubahan yang terjadi, di mana pengembangan sistem memeriksa apakah solusi yang diterapkan sudah sesuai dan terdapat kesalahan atau tidak pada fungsionalitasnya, dan menganalisa kebutuhan metode sistem. Berikutnya pada metode SMART, yaitu menentukan kriteria, menentukan alternatif yang akan digunakan, memberi nilai pada setiap kriteria berdasarkan kepentingan terhadap suatu alternatif, memberikan bobot pada setiap kriteria dan menghitung normalisasi bobot kriteria, menghitung penilaian utilitas pada setiap alternatif. Dan metode tersebut semua dilakukan oleh sistem analis. Di tahap keempat yaitu adalah analisis sistem. Terdapat dua tahap ya, ada yang sedang berjalan dan sedang diusulkan. Pada bagian sedang berjalan yaitu ada menganalisis, mengamati, dan memahami sistem pada CP sinar terang, memberikan usulan sistem baru dengan rancangan yang lebih baik pada CP sinar terang. Pada tahap sedang diusulkan yaitu memahami permasalahan sistem yang sedang berjalan dan membuat rancangan sistem yang baru pada CP sinar terang, mendesain sistem baru dengan sesuai rancangan yang sudah direncanakan untuk CP sinar terang, memilih solusi terbaik agar dapat membuat rancangan baru yang sesuai untuk CP sinar terang. Dan semua metode itu dilakukan oleh sistem analis pada tahap keempat. Berikutnya ada tahap kelima, yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem terdapat dua tahap metode juga, yaitu desain logis dan interface. Pada desain logis, PDFD, ERD, diagram dekomposisi. Dan tahap selanjutnya metode interface. Interface halaman login, interface halaman utama general manager, interface halaman utama manajer divisi, interface halaman utama karyawan, interface halaman kelola profil, interface halaman kelola karyawan, interface halaman kelola jobdesk, interface halaman lihat detail jobdesk, interface halaman kelola kriteria, interface halaman tambah subkriteria, interface halaman tambah subkriteria, interface halaman kelola sesi penilaian, interface halaman kelola sesi penilaian, interface halaman lihat penilaian, interface halaman hasil penilaian, interface halaman grafik penilaian, interface halaman kelola penilaian, interface halaman hasil penilaian, dan yang terakhir adalah interface halaman input penilaian. Kita ke tahap berikutnya yaitu pengujian. Pada tahap pengujian ini ada 3, yaitu uji sistem kepada general manager, uji sistem kepada manajer divisi, dan uji sistem kepada karyawan. Itu pengujian ini yang akan dilakukan oleh user.